Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Shalom warga kerajaan. Di sesi ini saya akan membahas tentang kuasa darah Yesus. Kita sudah memasuki minggu di mana Yesus menderita dan mati di salib. Nah, bagi sebagian orang, kisah Yesus hanya berhenti di kayu salib. Tetapi Alkitab mencatat dan sejarah juga membuktikan bahwa kisah Yesus tidak berhenti di kayu salib saja, tapi ia bangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup untuk selama-lamanya. Karena itu, Paulus mengatakan bahwa iman kita tidak sia-sia. Karena kita tidak beriman kepada Tuhan yang mati, kita beriman kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Raja kita. Nah, oleh karena itu, kita bisa bernyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Nah, sebab dia hidup ada hari esok. Nah, ada hal yang luar biasa dari kematian Yesus di kayu salib, yaitu apa? Darahnya. Kenapa darahnya berkuasa? Darahnya sungguh luar biasa. Karena yang pertama, darah Yesus itu membawa pendamaian yang mendamaikan antara Allah Bapa dan manusia. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi darah Yesus telah menebus segala dosa-dosa manusia. Sebab tidak ada satupun di bawah kolong langit ini manusia yang bisa menyucikan dosanya, atau seorang manusia menyucikan dosa orang lain. Hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh manusia, dia sungguh-sungguh Allah. Dan dia adalah pribadi yang tidak berdosa, dan hanya orang yang tidak berdosa yang sanggup untuk menolong dosa atau membebaskan dosa orang lain. Nah, itulah Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus kita mengalami karya keselamatan. Darahnya telah menebus kita dan darahnya telah menyelamatkan kita. Yang kedua, darah Yesus itu telah menyembuhkan kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan di sini bukan hanya berarti kesembuhan jasmani. Bilur-bilur Yesus atau luka-luka Yesus yang mengeluarkan darah telah menyembuhkan kita. Menyembuhkan dari mana? Menyembuhkan dosa-dosa kita, memulihkan kehidupan kita, menyembuhkan rohani kita. Jadi kita telah sembuh oleh karena dosa-dosa kita. Kita telah diselamatkan. Karena itu yang akan mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Kalau roh kita sembuh, maka jiwa dan tubuh kita akan mengalami kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Sembuh secara rohani, sembuh secara jiwa, dan sembuh sekarang dari secara tubuh. Hidupmu disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena bilur-bilur, luka-luka yang mengeluarkan darah. Darah Yesus menyembuhkan kita. Jadi saat ini ketika engkau sedang mengalami sakit penyakit, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin itu karena dosa, kesalahan kita. Kita tidak taat, kita tidak dengar-dengaran, kita melanggar aturan, kita kena sakit.
Ya, pemerintah melarang kita untuk keluar rumah, kita harus pakai masker, harus cuci tangan dan lain, tapi kita melalaikan hal itu, kita kena sakit. Kita minta ampun sama Tuhan, dan biarlah kita kembali taat kepada firman Tuhan, bertobat, minta ampun, dan engkau akan mengalami kesembuhan. Yang ketiga, darah Yesus telah memberikan kemenangan atas kuasa iblis, kuasa si jahat. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Siapa yang dikalahkan? Kuasa iblis, kuasa jahat. Mereka siapa? Orang-orang kudus, orang-orang benar yang dibenarkan oleh darah Kristus telah mengalahkan mereka, telah mengalahkan si dia, iblis itu, oleh kuasa darah anak domba dan kesaksian kita. Saudara, firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 berkata begini, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa keturunan perempuan ini? Yesus Kristus. Yesus Kristus akan menginjak dan meremukkan kepala iblis. Yesus Kristus telah meraih kemenangan. Oleh darah Yesus kita telah dimenangkan. Oleh darah Yesus kita mengalami kemenangan atas kuasa iblis. Kita tidak berperang dengan iblis untuk meraih kemenangan, tapi kita berperang karena kita telah menang. Dari sudut menang, kita berperang untuk mempertahankan kemenangan.